Sudah, sudah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Insya Allah hari ini kita melanjutkan pembahasan isim marfu'at ya. Isim marfu'at yang kelima, yakni ada kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Jadi kana ya yang sering kita jumpai dalam Al-Qur'an. Kanallahu aliman hakimas misalnya ya. Kemudian anallahu ghafurur rahima dan lain sebagainya. Penjelasannya di sini karena dan saudaranya adalah isim yang masuk kepada mubtada dan khobar. Fungsinya yakni membuat marfu mubtada dan disebut isim kana. Kemudian memansubkan khobarnya yang disebut dengan khobar kana. Jadi mungkin dalam pengertiannya masih bingung, kita lihat di contoh di sini ya. Di sini ada mubtada dan khobar. Kalau mubtada dan khobar kemarin dari jumlah apa, Umahat? Bismillah. Ismiyah. Ya, berarti diawali isim. Nah, karena ini apabila masuk ke dalam tatanan jumlah ismiyah itu merubah susunan mubtada khobar. Awalnya kan mubtada dan khobar itu selalu marfu ya. Marfu, marfu. Ya, contohnya di sini Allahu alimun. Ini mubtada khobar. Allah Maha mengetahui. Ini mubtada khobar dan jumlah ismiyah. Ketika masuk isim kana, ya di sini masih kana, maka berubah, khobarnya berubah ya. Menjadi apa? Kanallahu aliman. Yang awalnya dia alimun, ya marfu dengan dhamma, di sini dia menjadi mansub dengan fathah. Ya, mansub dengan fathah. Dan tatan atau susunan kata ini juga kalimat ini berbeda. Kalau yang mubtada khobar, Allah ini mubtada, alimun khobar. Tetapi ketika masuk kana, maka Allah di sini menjadi ismu kana, ya isim kana. Kemudian kata aliman bukan lagi menjadi khobar saja, artinya dia menjadi khobarnya kana. Ya, hubungannya di sini. Berikutnya lagi kata Maryamu mujtahidatun. Ya, Maryam di sini isim mu'anas, ya isim mu'anas. Mujtahidun juga mufrad mu'anas. Mubtada khobar sama-sama dari mufrad mu'anas. Maka ketika masuk kana, nah di sini yang membedakan atau sama seperti di jumlah fi'liyah ya. Maka dia mengikuti kalau di sini dia bentuknya mu'anas. Kananya ada ta'nis sakinah yang menunjukkan mu'anas. Bukan lagi kana, tapi kanat Maryam. Kanat Maryamu mujtahidatan. Ya, kalau untuk tak marbuto, ketika dia mansub tanpa ada alif. Ya, dia seperti ini kaidahnya. Jadi di sini Maryam sebagai isim kana, mujtahidatan sebagai khobar kana. Berikutnya kata al-waladani. Al-waladani dari isim apa, Umahat? Waladin. Isim apa yang al-waladani disebut isim apa? Muf, muf, muf. Musana ya, Ustaz? Musanna ya, menunjukkan apa? Menunjukkan dua, disebut dengan isim musanna. Kalau Maryam, Allah tadi mufrad ya. Kalau al-waladani ini musanna. Ya, mubtada'nya musanna muzakkar, kemudian khobarnya juga musanna muzakkar. Al-waladani mujtahidani. Ya, dua anak laki-laki itu rajin. Ketika masuk kana, maka berubah menjadi kana al-waladani. Kana al-waladani mujtahidaini. Yang berubah adalah khobarnya. Berikutnya lagi al-muslimuna.
Sabiruna. Al-muslimuna dari isim apa ini? Al-muslimuna. Jamak Mudzakkar jamak salim ya, mudzakkar mudzakkar salim. mudzakkar salim. Mudzakkar Iya, Mudzakkar. muzakkar salim ya. Cirinya ada waw di sini Dan dan nun. Mufradnya apa? Muslimun. muslim. Ya. Al-muslimuna sabiruna. Al-muslimu sebagai mubtada marfu alamat rafi al-wawu li'annahu minal jam'i mudzakkari salimi. Sabiruna di sini khabarun marfu'un wa alamat rafihi al-wawu li'annahu minal jam'i mudzakkari salimi. Ya, sama-sama dia jamak mudzakkar salim. Ini susunan mubtada khobar. Ketika masuk kana al-muslimuna sabirina, maka khobarnya berubah menjadi mansub. Nah, untuk musannah dan jamak mudzakkar salim ketika mansub tandanya dengan apa? Iya. Dengan al-ta'u ya, dengan ya tandanya. Berikutnya lagi al-bintani. Ya, al-bintani mufradnya apa? Bintu. Tun. Bintun ya, bintun mufradnya adalah bintun. Al bintani mujtahidatani ya, di sini musanna muannas, khobarnya juga harus musanna muannas. Ketika masuk kana maka di sini juga menyelesaikan ada tak takdisnya karena mubtadanya musanna muannas. Kanat al bintani atau kalau nanti di wasol itu menjadi kanatil bintani ya. Kanat al bintani mujtahidataini. Ini juga sama karena dia musanna maka mansubnya adalah dengan al ya'u. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke keterangan? Ini masih mudah ya insya Allah. Jadi awalnya mubtada khobar itu sama-sama marfu. Nah, ketika dimasukin Kana dan saudara-saudaranya, nanti kita juga belajar saudara yang termasuk saudara-saudara Kana itu apa aja, maka berubah susunannya. Yang tadinya sama-sama marfu di mubtada dan khobarnya, maka merubah. Kalau mubtadanya itu tetap marfu, tapi berubah menjadi isim kana. Kalau khobarnya berubah menjadi mansub dan disebut dengan khobar kana. Lanjut ya. Baik. Nah ini keterangannya. Mubtada dan khobar keduanya harus apa di sini? Harus marfu. Ya. Mubtada marfu bil ibtida. Karena kenapa mubtada itu marfu? Karena dia di permulaan jumlah ya. Di permulaan jumlah. Dan kalau di permulaan jumlah itu sebagai apa di sini? Sebagai subjek. Dan khobar marfu. Khobar marfu dengan mubtada. Artinya ketika jumlah ismiyah, mubtada, khobar itu sama-sama dia marfu. Nah, namun ketika masuk kana, ya kana ini masuknya nanti bukan isim tapi dia adalah fi'il naqis nanti pembahasan bawahnya ya ada penjelasan sedikit. Maka akan merubah susunan jumlah ismiyah tadi. Mubtada disebut sebagai isim kana dan dia tetap marfu. Marfunya dengan kana. Sedangkan khobarnya ini yang berubah yakni menjadi mansub. Mansub dengan kana dan disebut apa? Khobar kana. Itu yang pertama yang perlu dipahami ya antara mubtada dan khobar ketika dia dimasuki oleh kana. Berikutnya yang membuat mubtada dan khobar bukan apa namanya berubah bukan hanya kana ya, tetapi semua lafaz yang berasal dari kana. Jadi tasrifannya dari tasrif madhinya ya, kemudian mudhari'nya, terus kemudian apa? Amrnya ya. Yang dia turunan dari kana. Contohnya di sini yakunu aliyun fahiman.
Kemudian berikutnya di sini ya, kun fahiman. Nah, kalau kata yakunu aliyun fahiman, di mana di sini letak isim kananya, Umahat? Aliyun. Ya, Ali. ya. Ah, ismun kana. Aliyun. Iya, kemudian fahiman sebagai apa di sini? Khobar kana. Markana. Kana. Berikutnya kun fahiman. Kun fahiman. Ada nggak isim marfu'nya di situ? Mustatil. Fahimannya langsung kok. Mustatil. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tidak ada isim yang marfu setelah kana. Berarti di sini isim kananya itu berupa domir mustatir ya. Domir mustatir takdiru apa? Anta. Takdiru anta. Jadi di sini ada domir anta kun itu fi'il amr ya. Fi'il amr. Berarti di sini isim kananya itu domir mustatir ya. Takdiruhu anta. Ya, ini di anta bukan anta. Nah, fahima di sini sebagai khobar kana. Berikutnya lagi la takun jahilan. Nah, coba kalau la takun juga sama kun fahiman ya. Kita lihat tidak ada di sini isim yang dia marfu setelah kata takun. Berarti di sini isim kananya berupa apa? Isim kana berupa domir Mustatil. mustatir lagi ya. Mustatir takdiruhu an Anta. ya. Takdiruhu anta. Baik. Terus kemudian di sini baru jahilan ini adalah khobar kana. Apa makna la takun jahilan? Apa Umahat? Janganlah menjadi orang bodoh gitu. Janganlah kamu menjadi orang bodoh gitu. Jahil. Iya. Belajar. La takun jahilan. Janganlah kamu menjadi orang bodoh. Bodoh. Seperti ya, artinya kita harus belajar ya. Tidak ada manusia yang dilahirkan itu langsung pintar. Jadi semuanya perlu proses dalam belajar. Kemudian kaunuhu sami'an basiro. Nah, coba di sini kira-kira isim kananya yang mana? Yang hu kan sudah. Yang Hu. ya ini domir ini ya. Domir apa di sini? Domir mutasil. Domir mutasil. Domir mutasil. Ya, kalau domir mutasil nggak perlu dikasih takdiruhu ya karena dia terlihat ya. Mutasil bersambung dengan apa? Dia bersambung dengan fiilnya. Kunu sami'an basiro. Apa artinya? Samian itu mendengar. Mendengar, melihat. Ada. Sudah putus-putus. Suara anak ada.
Iya sekarang ada, tadi nggak ada Ustazah. Ya, iya ini wifi-nya tiba-tiba mati sebentar. Oh, na'am Ustazah. Iya. Jadi kaunahu sami'an basira tadi apa artinya? Allah atau dia ya, maha sami'an mendengar, basira lagi maha melihat. Melihat. Ya, screen-nya nunggu ini, tiba-tiba mendadak mati tadi. Nah, Nah, masih muter. Ustazah mau tanya berarti sami'an basironnya itu khabar kana Ustazah? Iya, khobarnya sami'an khobar basiron sebagai apa? Sifat ya. Naat. Iya. Naat Nah, man'ut ya. nah, Aku kan misalnya yang takdiru huwa tadi itu yang sami'an ya. Itu kan fiil ya Ustazah ya? Bukan fiil deh. Sami'an takdiru huwa. ya, nanti ya di bawahnya di sini nanti ada pembahasannya. Baik. Iya. Yang pertama tadi ya, yakunu aliyun fahiman. Asalnya adalah aliyun fahiman. Ya, asalnya di sini. Jumlah ismiyahnya aliyun mubtada, fahiman atau fahimun afan, fahimun khobarnya. Kemudian masuk kata yakunu. Ya yakunu dari fiil apa ini? Madi, mudhari atau amr? Mudhari. Ya, mudhari ya, mudhari dan berubah maka menjadi apa? Menjadi yakunu aliyun fahiman. Ya mansub. Kemudian kun fahiman, lafat fahiman ini mansub dengan kun atau fi'il amr dari kata kana. Jadi kun di sini disebut dengan fi'il amr. Ya, sedangkan isim kananya adalah domir mustatir, takdirnya adalah anta. Ya. Saya boleh bertanya Ustazah, apa saya malah nggak mengerti, masih belum mengerti. Ya, memang ini kalau kana pembahasan kana baru-baru dibelajari sekali dua kali itu memang agak muter bingung gitu. Silakan, Om. Nanti diulang-ulang lagi kita bahas Ya, ya. ini kan karena sudah tahu ya. Nah, dia kenapa bisa menjadi kainun, kaunun, kan ya kunun. Itu dia ada kaidahnya apa memang dia kemasukan domain apa? Lalu yang kedua, kenapa kita fahiman itu dikatakan dia takdiru domirnya anta. Kita bisa ambil itunya dari mana Ustaz? Kalau kita bisa kategorikan itu anta. Gitu. Sedangkan kita nggak tahu nih kan di sini kan ininya kan apa namanya apa kita lihat dari tanya apa lihat dari ya-nya dari mudorik ya-nya apa taknya gitu saja. Nah itu yang jadi biasa tadi masih diem aja nggak mengerti. Yang pertama, dijawab dulu yang pertama ya. Kata kun, terus kemudian mana tadi? Ya kana, ya kunu kun, kaunun, kainun. Ini tasrif. Ya, karena itu dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi apa? Fi'il madhi nakis. Ya, dia tidak berdiri sendiri dalam memberikan makna. Maka dia butuh isim. Nah, maka disebut dia adalah fi'il madhi nakis. Jadi karena ini akan bisa bisa apa namanya ada maknanya jika dia bertemu dengan isim sehingga ya tadi itu perubahannya ya ada marfuat yang nomor 5 adalah isim kana dan saudara-saudaranya. Penjelasannya di sini secara dasar karena itu sebenarnya nggak ada makna yang bagaimana ya karena tergantung konteks kalimatnya adalah atau dulu bisa menjadi ya. Ya fungsinya karena itu menunjukkan masa yang lampau pada jumlah ismiyah. Ya di sini contohnya anak itu cerdas. Ini kalimat ismiyah biasa al-waladu zakiyun. Anak itu dulu cerdas, mungkin sekarang dia udah nggak cerdas lagi gitu ya. Maka
ditambahkanlah makna waktunya, yakni kana al-waladu zakiyan. Sama seperti tadi itu. Kana di tabel sini. Nah, kalau maknanya sifat Allah ini ya nggak mungkin lah Allah tidak mengetahui yang dahulu dan yang sekarang. Allah Maha mengetahui yang terdahulu sebelum diciptakannya bumi dan langit dan sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti ya. Jadi maknanya itu nggak harus dahulu atau yang telah lalu, tidak ya. Bisa jadi adalah tadi. Jadi maknanya nggak terpaku kalau untuk makna kana itu sendiri. Seperti ini misalnya Maryam orang yang rajin. Nah, karena ada kanat atau kanat, Maryam mujtahidan. Bedanya kana ya fiil kana dengan fiil-fiil yang lain. Kalau kana masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka isim yang terletak setelahnya ini bukan fa'il, tapi dia adalah isim kana. Ya, kalau fiil lain misalnya ja'a at-thalibu, telah datang seorang siswa. At-thalibu di situ baru dikatakan fa'il karena ja'a di situ adalah fiil yang bukan fiil nakis. Jadi karena ini namanya disebut dengan fiil nakis. Terus untuk perubahannya ya kan yakun itu nanti ada tasrifnya. Walaupun dia fiil nakis, dia memiliki tasrif juga seperti kata dorobai, doroba, dorobu, doroban, dorobat, dorobata, dorobna dan selainnya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ditanya itu dari mana kok kun itu tasrifan. Tasrif dari domir huwa sampai ana. Seperti itu, Kenta. Ya. Terus Ada kalau lagi yang keduanya Ustazah yang dia takdiruhu anta itu kita Oh, tadi pertanyaannya perlu ini dulu dikoreksi. Pertanyaannya Fahiman kenapa takdiruhu anta bukan fahimannya tapi di kunnya. Ya di kata kunnya. Bukan di isim yang mansub atau khobar isim khobar kananya. Tapi di sininya yang dhamir mustatir itu. Ya di kunnya. Dia kan ini tadi fiil yang memiliki tasrifan kan? Ya tasrifannya huwa sampai ana, ya kan? Nah, kalau kun ini dia masuknya ke fiil amr. Ya jadilah kun fayakun kalau dalam Al-Qur'an ya sering kita jumpai. Nah, di sini kita tahu bagaimana tahu ini domirnya anta ya tasrifannya tadi. Kun itu untuk domir anta. Seperti itu. Nanti di bawah sini ada penjelasannya ya, kita lihat. Tadi mau dijelaskan cuman sudah terlanjur bertanya duluan, jadi ini ya. bingung. Masih Ya. bingung. Baik, ya kita lanjutkan dulu pembahasannya. Struktur kalimat. Ketika kana masuk dalam jumlah ismiyah, maka ia mengubah i'rabnya. Ya, isim kana itu dia marfu, keadaannya rofa. Ya, bisa berharokat dhammah, bisa dengan waw, bisa dengan apa lagi? Ya, 3 ya, dhammah itu marfu itu ada 3 ya. Dhammah, kemudian waw apa lagi Umahat? Alif sudah sana. Alif ya, Alif. musanna ya, alif. Itu ada 3 ya keadaannya. Dhammah, alif dan waw. Jadi tergantung nanti yang terletak setelah kana itu isimnya apa? Isim mufrad, isim musanna, isim jamak mudzakar salim kah, jamak muannas salim kah, isim maksur mankus kah, dan lain sebagainya. Makanya yang 9 isim yang mu'rab itu tetap harus dihafal ya, dipahami. Jadi ketika masuk ke struktur atau kalimat kana dan saudara-saudaranya nanti umat sudah mungkin di sana. Ya berikutnya ya. Nah, kalau untuk khobar kana itu dia mansub. Ya, berarti keadaannya nasab bisa dengan berharokat fathah.
Apalagi selain fathah dengan ya, Ya, kasroh, terus Yusroh. ya, fathah ataupun kasroh, alif. terus kemudian Asmaul khamsah itu alif sudah. ya, kemudian ya, terus alif, ya. Sebentar. Nah, kemudian tadi yang marfu dhamma, kemudian wawu, terus apalagi tadi alif ya untuk musanna. Nah, di sini polanya ya, seperti yang tadi itu karena Allahu aliman hakima. Karena kemudian isim yang rofa, terus kemudian khobarnya dia nasab. Contohnya di sini ya. Karena kemudian isim yang rofa, isim kananya lafat Allah ghafuron. Nah, sebelum ada kana, lafat Allahu ghafuron itu awalnya apa? Allahu ghafurun. Allahu ghafurun ya, dhammah marfu semuanya. Ya karena masuk kana maka berubah. Ya di sini ghafuran termasuk dari khobar kana menjadi mansub. Berikutnya isim kana. Ya di sini afan. Allah di sini sebut isim kana. Kemudian khobar kananya ghafurun. Ya, dia mansub. Allah adalah Maha Pengampun. Ya, artinya enggak dulu ya senantiasa karena memang Allah Maha Pengampun senantiasa fi kulli zaman. Ya dahulu, sekarang dan yang akan datang terus menerus. Itu salah satu apa namanya? Tauhid sifat, asma wa sifat. Ya, ini kok keluarga. Kemudian nanti kita masuk saudara kana, tapi kita kesini dulu di kitab dulu. Nanti pekan depan sebentar ya. Tadi Ana bikinkan tasrifannya sebentar. Oh ini ya. Nah ini tasrifan untuk fi'il madhi. Ya, dari apa? Kana, kanat, kunta. Ya, ada beberapa mungkin di dhamir huma itu yang tidak tasrifannya seperti untuk Anas, kanat. Kalau untuk laki-laki kunta, untuk kamu anti itu kunti. Kalau untuk anak kuntu, kalau untuk kalian kuntum, kunna, kanu. Ini sering ya kita jumpai dalam Al-Quran, umat. Ya enggak kata-kata ini kana, kanat, kunta, kunti, kunta, kuntu, dan sebagainya. Ini tasrifan untuk fi'il madhinya. Nanti pekan depan insya Allah untuk fi'il mudhari'nya ya. Sedikit-sedikit biar nggak pusing umatnya. Selain kana, nah ini juga yang perlu dipahami ya. Ada beberapa yang termasuk fi'il juga ya. Yang fungsinya itu sama dengan kana. Namanya saudara kana. Kana wa akhwatuha. Saudari ya, lebih ke saudari ya, akhwatuha. Saudari-saudari kana. Nah, semua di sini ini bisa ditasrif juga umahat. Jadi kalau menjumpai kata asbaha berikut dengan tasrifannya, amsa berikut dengan tasrifannya, adha berikut dengan tasrifannya, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, manfaka, mafatiah, mabariha, madama, itu semuanya menjadikan susunan mubtada khobar yang awalnya marfu maka berubah mubtada yang di awal menjadi isim kana, maka dia menjadi tetap marfu. Nah, kalau khobarnya dia semuanya mansub. Ya, ini nanti juga ada tasrifannya seperti kana tadi. Kana, kanat. Seperti itu. Nanti kalau mau kita ini tasrif ya, insya Allah. Satu-satu. Jadi biar nggak langsung banyak gitu. Maksudnya biar
nggak terlalu banyak beban untuk menghafalkannya atau membacanya. Baik, sekarang kita latihan ya. Kita latihan. Masing-masing membuat contoh jumlah ismiyah, ya, membuat jumlah ismiyah, mubtada khobar tentunya. Terus kemudian nanti dimasuki kana. Maka tatanannya berubah menjadi apa? Seperti itu. Ya, silakan yang pertama. Saya ya. Sebentar. Jumlah ismiyah dulu, Jumlah ismiyah. khobar yang marfu, kemudian baru dimasukin kana. Nanti perubahannya seperti apa? Yang mudah aja ya Ustazah ya. Nah, bener aja, nggak apa-apa. Berarti di sini kita yang perlukan nggak usah yang sulit-sulit ya. Khobarnya nggak usah yang khobar murokab. Khobarnya cukup yang mufrad aja, ya. Jadi yang penting umatnya itu paham. Nanti buat soalnya susah, panjang, lebar, tapi nggak paham gitu. Takutnya seperti itu. Jadi misalnya yang simpel-simpel, tapi ketika dimasuki kana, umatnya bisa merubah gitu. Al-masjidun jamilun. Kalau masjidun mubtadanya harus ma'rifah. Al-masjidu gimana sih? Al-masjidu. Iya. Hah? Al-masjidu jamilun. Iya. Terus kalau dimasukin menjadi apa? Karena Mm-mm. kanal masjidu jamilan. Karena iya. Al-masjidu jamilan. Nah. Iya. Barakallahu fikum, ahsanti. Lanjut berikutnya. Al-baitu kabirun. Baitu kabirun. Kana al-baitu kabiron. Ya. Karena al-baitu kabiron. Nah. Bisa aja kalau dia begini, kan kalau misalkan dia al-baitu kabirun kan rumah itu besar ya. Kalau udah di kana al-baitu kabiron, artinya apa saja kemananya artinya? Nah, maknanya bisa yang seperti tadi ya. Dahulu rumah itu besar. Dahulu masjid itu bagus. Ya, mungkin sekarang tidak bagus lagi seperti itu. Itu maknanya kalau untuk bukan yang berhubungan dengan asma wa sifat Allah ya. Kalau berhubungan dengan asma wa sifat Allah, misalnya tadi itu kanallahu aliman hakimah. Dulu sampai sekarang sampai yang akan nanti Allah adalah maha hakiman, aliman maha mengetahui dan maha bijaksana seperti itu. Jadi kalau untuk mengartikan yang seperti ini, kata-kata yang seperti ini, berarti dia bisa dikatakan dahulu masjid itu bagus, dahulu rumah itu besar. Begitu. Baik, silakan. Silakan berikutnya. Kan pakai kana dulu ar-rajulu mujtahidan. Kana ar-rajulu mujtahidan. Nah, baik, lanjut berikutnya. Asalnya abuka maridun. Kemudian ditambah kana menjadi kana abuka maridon. Nah, baik, lanjut berikutnya. As-sayarotun jadidun. As-saya apa Mi?
Sayarotun. Sayarotu. As-sayarotu jadidun. Iya. Jadi karena as-sayarotu jadidan. Nah, Jadidan. iya. Lanjut berikutnya. Sudah semua? Umi Tri. Iya, nah belum sudah. Iya, silakan Umi Tri. Daftarun. Kalau daftarun itu Daftarun ma'rifah atau nakirah? daftarun ma'rifah ya Ustaz. Daftarun tanwin itu menunjukkan ma'rifah atau nakirah kira-kira kalau bukan isim nama. Oh, Mm. daftarun nakiro ya Ustaz. Ini nakirah. Kalau mau jadikan ma'rifah bagaimana? Dafatir. Enggak, ditambah alif lam Umi. Oh iya. Adafatu. Daftaru. Daftaru itu apa? Buku tulis Ustaz. Iya. Ad-daftaru Mm-mm. qadimun. Taib. Qadimun. Terus masuk kana menjadi Masuk kana menjadi al-daftaru. bukan, masa ini al? Oh. Bacanya Jadi, al atau ad-daftaru? ad-daftaru qadimun. Kemudian menjadi kana ad-daftaru qadi. Qadi. Ad-daftaru qadimatun. Ad-daftaru qadiman. Qadiman. Iya, jadi bukan dirubah ke bentuk mu'annas mudzakarnya ya, tapi dirubah menjadi marfu atau mansub ya. Kalau kana ini berarti dia memansubkan khobar kananya ya. Jadi khobarnya itu menjadi mansub, bukan berubah menjadi mu'annas. Seperti itu. Nah, iya, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Iya, lanjut. Berikutnya silakan. Halo Ustazah. Sudah semuanya ya. 6 saja ya yang masuk ya. Nah, Ustazah, 1 mustami'ah yang masih sakit. Kemudian yang mana? Subhanallah sifan. amin ya Allah. Iya. Ya, ini diperbaiki buat catatan. Ya, ada yang mau ditanyakan dahulu sebelum kita lanjutkan? Nggak ada? Kalau masih kanan masih muda Ustazah. Kalau masih Nanti ya nanti kalau ketemu tasrifannya mungkin ya yang bingung lagi. ya itu Ustazah. Kalau Ini kalau masih sudah nggak ada, iya ya. masih muda. Ntar kalau misalkan yang itu, nah ini kemana gitu. Mungkin bisa nanti satu-satu Ustazah kalau yang itu tasrifannya kemana. Jadi mungkin dari tasrifannya kali ya Ustazah kita itu Ustazah biar kita apa tahu dulu gitu tasrifannya jadi nggak bingung ke ininya gitu ya Ustazah. Kalau yang ini mah alhamdulillah insya Allah bisa ya Ustazah. Iya. Apa bagaimana Ustazah? Sebentar ya, Ana mau nyari PDF-nya dulu. Yang 109 itu soalnya di ini yang baru, di PDF yang baru, tapi dari tadi kok belum masuk di drive. Bentar. Ini, nah di sini nanti ada pembagian kana ya, sebentar. Udah langsung begini aja deh.
untuk sementara ya. Nah, kita lihat ya di sini pembagian kana. Oh, ada yang kelewat kayaknya, Enggak ya? Oh, benar-benar. Oh, ini beda kitabnya, beda. Ya, kita lihat ya di sini pembagian kana. Jadi ada 2 macam. Yang sebelumnya belum tuh, Ustazah. Tadi 108. Pembagian Yang apa? isim. Pembagian isim kana. Pembagian isim kana. Tadi Enggak Ustazah udah. Oh, Pembagian di kana. PDF satunya tadi ya, sebentar. Iya. Soalnya mau dikasih 108 takutnya udah itu, udah apa namanya? Oh, ini ya. Iya. Jadi saudara-saudara kana itu ada berapa ini kira-kira? 12 ya. 12. Nah, kalau seperti ini mungkin nanti masih bisa untuk apa namanya? Dihafalkan ya. Nah, mungkin nanti pas bingung di tasrifannya. Misalnya asbaha, asbahat, asbahna ya. Ini kalau di apa namanya? Zikir pagi dan petang itu ada ya. Asbaha wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, asbahna itu juga. Nah, itu tasrifannya. Yang dia bersambung dengan domir yang ada kata asbaha itu mempengaruhi kalau dia memasuki suatu jumlah ismiyah. Ya, seperti tadi yang kita katakan, kalau dia mengubah khobarnya, yakni menjadi mansub. Ya, asbaha artinya waktu pagi, amsa waktu sore, adha waktu duha, dhalla waktu siang, bata malam, kemudian soro menjadi laisa. Ini kalau di Durusul Lughah itu di jilid 2 ya. Laisa, lastu. Nah, itu tasrifannya. Laisat, lasna. Terus kemudian mazala, senantiasa. Nah, ini semuanya sama ya. Dari mazala, manfaka, mafatiha, mabariha, madam. Ini artinya semua sama. Nanti apa namanya tinggal penggunaannya saja. Kalau di kitab ini tuh kayak masih secara globalnya aja. Jadi talibatnya itu diberi pengetahuan, oh ini loh yang termasuk saudara-saudara kana ya. Nanti biasanya setelah ini baru kemudian kita lanjutannya gitu Mat. Kita masuk ke pembagian isim kana. Ada zahir, ada dhamir. Ya, kalau zahir seperti yang tadi. Ya, di sini contohnya kanallahu sami'an. Ya, ini isim kananya berupa isim zahir nampak. Kemudian kanatil banatu mujtahidan al banatu. Nah, di sini juga nampak kana ini untuk muzakkar, kanat untuk muannas. Nah, mungkin yang nanti agak sedikit harus konsentrasi itu di kata atau jenis domirnya. Ya, di domir. Makanya pembahasan domir ini harus sudah dipahami betul-betul yang telah lalu ya. Jika ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan misalnya masih bingung. Jangan ditunda-tunda untuk menanyakan tentang domir. Karena yang terdiri dari isim domir ini, nah contohnya ya. Kunta aliman, kuntu mariyadon, kuntum khaira ummatin, kanu zalimina ya. Kata kuntu, kunta, kuntum, kanu. Ini disebut dengan isim domir. Kalau di lafadz kunta berarti di sini adalah taknya ya. Taknya lafadz kunta ini berarti dia anta. Ya. Kemudian kuntu berarti lafadz domah tak domatu ini berarti lafadz kuntu ini juga Kana. menjadi isim kananya. Kalau nanti misalnya di depannya ada kata asbaha berarti bukan lagi isim kana nanti menyebutnya tapi isim apa? Isim apa? Isim asbaha, isim amsa. Jadi tergantung nanti yang terletak di awal katanya itu apa Umahat. Ya, bukan lagi isim kana, khobar kana,
tapi bisa juga isim asbaha, khobar asbaha, isim amsa, khobar amsa, seperti itu ya cara menyebutnya. Jadi tergantung kata yang terletak di awal jumlah ismiyah itu apa? Kana ataukah saudara-saudaranya ini? Ya, kalau saudara-saudaranya ini berarti kita menyebutkan nanti isim soro, khobar soro, seperti itu misalnya. Kalau yang kunta itu Ustazah isim isim kunta atau isim kana kalau itu Ustazah? Yang mana Umi ini? Ya, kalau yang apa itu tadi Isimnya. Isimnya berarti ya domir kayak kunta mustatir. ini. Oh, Domir mustatir takdiruhu anta. oh gitu. Baik. Itu ya. Nah, kalau di sini nanti kanu berarti apa? Isim kananya? Mustatir Waul? Wow, Waul jamaah. jamaah ya. Waul jamaah domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in ismu Nah, kana. Seperti itu ya. Kalau domir, nah itu tadi umahat yang kemarin-kemarin kita belajar domir harus dimatangkan lagi. Nanti kalau misalnya mau di murojaah bilang saja sama Mukenta ya. Murojaah lagi isim domir. Nah, seperti itu ya. Mungkin yang perlu ini kan di pembahasan domir halaman berapa itu? 63 atau 60 berapa itu ya? Yang domir baris, kemudian ada mutasil, ada munfasil, kemudian ada mustatir, ya. Itu nanti dibuka lagi ya. Kalau ada yang belum paham nanti ditanyakan lagi. Baik. Nah, ini bentuknya isim kana di sini semuanya adalah berbentuk domir. Ya, kalau di sini wawul jamaah. Nah, kalau kuntum berarti di sini apa? Isimnya. Itu ya. Kok ya. Berarti antum. Ya, Antum. tum kan? Berarti sini domir Antum. mustatir. Takdiru domir mustatir atau apa di sini domirnya? Mutasil apa Domir apa? Ayo, Tembung. domir apa? mutasil ya Ustaz? Mutasil atau mustatir? Oh, Mutasil. Nggak tahu, mutasil. Ustaz. Eh? Mutasil. Domir. Ayo apa? Mat, gak apa salah. Mutasil. Domir. Wata'u berarti domir apa? mutasil. Mutasil ya, mutasil. Mabni ala apa? Sukun. Fi mahali, fi mahali. Ya, mabni ala sukun. Fi mahali? Fi mahali raf'in. Mahali raf'in. Raf'in. Apa? Takdiru. Isim 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 kana. kana. Ya, kalau ini jalastum. Dia domirnya berarti Mustasil. antum ya, Mutasil. Berarti domir antum. Mutasil. mutasil, domir mutasil Iya. berarti ya. Domir mutasil mabniun. Ala Ala sukun. sukuni. Ala sukun. Terus fi mahali? Fi mahali raf'in In. fa'il. Iya, fi mahali rafin fa'il. Jadi banyak ya, ada fi mahali rafin fa'il, fi mahali rafin ismu kana. Kalau untuk yang tadi itu. Kalau untuk yang tatanan mubtada khobar tadi ya, yang ada isim kananya. Seperti ini. Kuntu, kunta. Ya, kalau ini wawul jamaah nampak ya atau.
muttasil. Ya, ya memang bahasan domir itu luas ya. Artinya kita harus bisa membedakan mana yang apabila dia kedudukan sebagai fa'il misalnya, kedudukan sebagai maf'ulun bi misalnya, terus ismun majrur, isim kana, ya, atau nanti berupa khobar kana, seperti itu. Kalau itu saja. Kalau dia yang di atas ini nih, yang saudara-saudaranya Kana ini, dia bersambung dengan domir, berarti dia apa namanya isim Kana apa tadi bentar saya lupa mustaqil fa'il ya saja. Kalau dia bersambung dengan domir, misalkan kayak tadi laisa kum. Kan dia dengan domirnya antum kan, terus berarti dia fa'il. Bukan, jadi gini, kalau kana dan saudara-saudaranya ini, Ya. dia bukan lagi ke fa'il, tapi ke isim. Isimnya, isim kana misalnya ini, misalnya asbaha ya, kita contoh di sini. Asbahna misalnya. Nah, asbahna. Di sini isimnya yang mana? Isimnya domirnya Iya, jadi nanya di sini bukan fa'il ya. Berarti di sini ana'u apa? Bukan na'u fa'ili, tapi apa? Domir muttasil mabniun ala nahnu mabniun ala sukun. sukun fi mahali apa? Fi mahali Fi alamatnya mahali kan fi mahali kan artinya alamatnya saja. fi mahali menempati Menempati. mahal. Fi mahali apa? Rof'in, nasbin atau jarin? Rafin. Fi mahali rafin. Terus fi mahali rafin apa? Udah selesai belum? Fi mahali rafin ismu apa? Bahna. Ya bukan lagi ismu kana, tapi ismu asbahna, asbaha. Asbaha kok asbahna, ya. Gak apa-apa, masih bingung gak apa-apa. Jadi ini adalah isinya, beda kayak ini. Misalnya jalasna. Jalasna. Nah, kalau di sini sebagai apa? Cara i'rabnya gimana? Seperti yang asbahna tadi. Dia isim jalasa ya saja. Jalasna. Nah, Jalasna. sama-sama na ya. Asbahna sama jalasna. Domir mustatil takdiruhu Domir mutatil. muttasil. Bersambung kan? Bersambung Iya, dengan fi'ilnya. mutasil. Muttasil. Domir muttasilun. Mabniun ala apa? Mabniun ala apa dulu? Sukun. Sukun. Terus? Fi alamatun ya sudah. mahali. Fi mahali raf'in In betul. raf'in ismun jalasa. Nah, bukan. Jalasa. Ya, fa'il. Fi mahali rafin fa'il. Kalau jalasa ini kan dia fi'ilnya bukan fi'il nakis. Iya, saudara bukan termasuk dari saudaranya Kana. Yang saudara Kana ini cuma 10 ini aja. Ini aja. Ya. Apabila ada domir yang menempel, yang setelahnya tidak ada lagi domir marfu, isim yang marfu, berarti itu nanti menjadi isim saudari-saudari Kana ini. Jadi cuman berapa di 12 ya? 1, 2, 3.
Heeh. Cuma 12 ini aja yang dihafalkan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, termasuk karena berarti 13. Itu aja yang dihafalkan. Adapun selebihnya ini, selain fiil yang ini kan masuknya fiil semua nih, ya. Fiil semua. Itu termasuk dari fiil maklum yang biasa, yang dia setelahnya apabila tidak ada dhamir berupa, tidak ada isim berupa isim yang dohir, itu menjadi fa'ilnya. Jadi kalau yang fiil bukan nakis, mana tadi ya catatannya? Ya, kalau fiilnya bukan nakis seperti jalasa, doroba, akala, qoro'a, yashriba atau syariba, ya itu dia nanti fiil fa'il. Kalau yang kana, asbaha, kemudian dola, bata, soro dan sebagainya itu nanti adalah isim. Isim kana atau isim asbaha. Itu perbedaannya. Ya. Jadi cuma 13 aja yang perlu dihafalkan atau diingat. Selebihnya masuknya nanti fiil fa'il kalau ada dhamir yang menempel seperti ini. Tidak apa-apa kalau masih bingung nanti kita merujaah lagi ya. Masih bingung masih nyemat yang lainnya nih. Betul, Ya. Ustazah. Ana juga dulu awal-awal memahami ini butuh waktu ya, maka kita harus bersabar. Iya, yang dibingungin kenapa dia bisa jadi fa'il, kenapa dia bisa jadi ismun gitu. Gitu. Iya. Ya kenapa dia bisa jadi fa'il, kenapa bisa jadi fi'il. Nah kalau yang menjadi fa'il ini karena fi'ilnya ini bukan fi'il yang nakis. Kalau fi'il nakis kana dan saudara-saudaranya itu dia butuh isim. Ya. Oh, Sudah jadi nggak kalau apa-apa. misalkan dia nggak butuh apa nama tambahan isim itu dia disebutnya dia jadi fa'il gitu. Kecuali kalau dia membutuhkan misalkan kayak kobarnya, misalkan kalau isim kan ada kobarnya itu dia baru dia disebutnya dengan isim asbaha gitu Ustazah. Misalkan isim kana atau isim hamsa gitu. Gitu Ustazah. Jadi begini, kita kotakkan dulu ya, kita persempit ruang lingkupnya dulu. Kita kemarin kan bahasnya tentang marfu'at. Marfu'at apa? Marfu'at adalah isim yang marfu, ya. Isim yang marfu dari 1 sampai 4 tidak ada masalah ya, semuanya bisa dipahami. Dari fa'il, kemudian naibul fa'il, terus kemudian mubtada dan Coba. khobar, ya. Mubtada dan khobar ini insya Allah udah selesai ya, maksudnya sudah nggak ada bingung-bingung lagi. Nah, setelah pembahasan mubtada khobar, kita masuk ke kana saudara-saudaranya. Ya, kana dan saudara-saudaranya. Yang dilihat pada kana dan saudara-saudaranya itu isim yang terletak setelah kana dan saudara-saudaranya. Kana itu tadi apa? Fi'il nakis. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan kepada isim. Nah, saudara-saudara kana ini ada 12. Udah, ini lingkupnya ini aja yang dihafalkan, jangan kemana-mana. Apabila ada isim baik itu zohir maupun domir yang terletak setelah kana, itu bukan disebut fa'il, tapi disebut dengan isim kana, isim asbaha, isim amsa. Kita fokusnya di isim, ya karena yang marfu adalah isimnya, bukan khobarnya. Taib, sampai sini bisa dipahami? Ya, insyaallah Ustazah. Sampai Ustazah, apa ya, pelan-pelan lemes-lemes sedikit. kanannya itu bawa saudara-saudaranya itu Ustazah. Iya, saudara. Ana ini punya saudara 12 ya, 12 orang ya. Dua Ya, ini yang kan bingungnya apa namanya itu dia yang dia isim, sedangkan ini kan semuanya fiil ya kan. Nah itu kenapa kok bisa jadi isim gitu kan? Yang mau bertanyanya juga bingung saja nanyanya. iya, intinya ruang lingkupnya itu disempitkan dulu ya. Jadi apa namanya? Pembahasan kana dan saudara-saudaranya ini ya tidak keluar dari 12 ini. Selain fiil yang disebutkan ini itu bukan fiil yang termasuk saudara kana dah gitu. Jadi misalnya
ada orang punya 10 saudara. Ya, misalnya saudaranya Ali, Zaid, kemudian Ahmad, Muhammad. Jadi selain yang disebutkan 10 tadi, ya misalnya kita ini kan analogikan yang mudah ya. Ini misalnya ada Muhammad. Saudara 10 misalnya ada Ali, ada Usama, ada Yazid, ada Zaid, ada misalnya Ahmad, kemudian ada Tolha, ada misalnya lagi siapa nama-nama para sahabat, ada Sahabat Umar, Umar, iya ada Umar, ada siapa lagi? ada Ali, Ali sudah, terus kemudian Abu Bakar misalnya ya. Zaid Terus bin kemudian Zaid sudah, Yazid sudah, ada misalnya lagi di sini eh, Abu Bakar, sudah, Abu Bakar Siddiq, misalnya Abu Ubaidah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi. Abu Bakar Faisal Siddiq, sudah, Faisal. Terus habis itu satu lagi siapa yang nama sahabat? Abu Oh, Bakar Siddiq, sahabat. Abu Bakar Siddiq, Sudah? Abu Dhar misalnya ya. Abu Zar, Al-Ghifari. Selain yang disebutkan di sini, berarti bukan saudaranya. Udah jangan dipikirkan, yang dipikirkan ini aja. Paham? Analoginya ini. Gitu, Uma. Jadi dibatasi. Misalnya kalau ketemu misalnya Jalasa ini termasuk saudara Kana apa enggak? Enggak ada, berarti bukan ya. Misalnya di sini disebutkan nama Hindun. Hindun ini saudara Muhammad bukan? Enggak ada, berarti bukan. Udah jangan dipikirkan ya. Dipikirkan yang 10 tadi, 12 tadi itu. Seperti itu. Ya, karena mereka nakis sehingga mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka butuh isim. Ya, itulah kenapa kaidahnya dia merusak tatanan jumlah ismiyah. Yang awalnya marfu semua menjadi marfu mansub. Gitu. Nanti ketemu lagi eh saudara Ina misalnya. Lain lagi ceritanya nanti ya. Kita ke Kana dulu. Ya udah Itu dulu, ya. Anda dulu. Jangan ke Ina. Karena dulu ya, nanti karena kita ini satu-satu pelan-pelan. Ya dari asbaha, nanti kalau udah paham ke setelahnya gitu ya. Nah, Ya bisa. pelan-pelan aja ya Ustazah ya. Iya, pelan-pelan aja. Besok kita bahas lagi tentang kana dan tasrifannya ya. Nanti benar-benar sampai semuanya ummahat itu paham dari tasrifan kana dari madhi ya, kemudian mudhari, kemudian apalagi amrnya ya. Ya, Ustaz. Bismillah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Ya, udah pusingnya cukup dulu ya hari ini. Insya Allah. Silakan istirahat. Udah Mas, Ya, kayaknya kemudian Ustazah ngomong tuh bengong aja saya. Bagaimana ya? Mau bertanya aja bingung. Mau bertanya. coba kita flashback ke belakang. Dulu awal-awal kita belajar gitu juga nggak sih? Bengong juga nggak? betul. Ya kan? Anda Betul mau kan? bulan. Nah, tapi alhamdulillah, bismillah ta'ala dengan taufik dari Allah sampai sini bisa melanjutkan pelajarannya yang kemarin-kemarin nggak bengong lagi kan. Maksudnya alhamdulillah dari berapa saya 100% mungkin 80%, 70% bisa dikuasai atau dipahami kan. Ya berarti itu semua nikmat dari Allah. Insya Allah setelah kebengongan hari ini ya nanti ke depannya oh ternyata begitu. Insya Allah seperti itu ya. Amin. Mohon Berarti kalau doanya. ibaratnya kalau kita pusing itu obatnya bekerja kan efeknya itu kan tingkatan orang berbeda-beda ya dosisnya atau apanya. Nanti ya itu tadi istilahnya bersabar. Namanya kita belajar itu butuh bersabar. Kalau kita nggak paham ya bersabar dulu, jangan langsung menyerah. Ya pelan-pelan nanti insya Allah akan berikan taufik untuk memahaminya. Enggak Amin. menyerah Ustazah, cuman bawel aja Ustazah. Harap bersabar saja. Iya nggak apa-apa. Ya bawel tuh manusiawi ya. Kalau nggak bawel cuma diem aja itu kan, nah Nggak. tandanya nih nggak reaksi obatnya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Bingung. Lanjut, Ustazah. Insya Allah ketemu lagi pekan depan dengan keadaan yang lebih baik lagi.
Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa mengikuti atau ini salah satu thariqah ya, jalan kita taqarrub ilallah, jalan kita Amin. bersusah-susah payah. Semoga ini salah satu amalan yang kelak memasukkan kita ke surganya Allah ya, Amin. dengan Allah. payah, dengan segala usaha yang udah diluangkan, baik itu berupa waktu, materi dan semuanya yang sudah diusahakan. Sakit kepala ya, insya Allah semoga Tapi Ibu jangan. kapan diulang lagi kan Ustazah ya? Di Muroja dikit lagi ya. Bukan di Muroja maksudnya diulang lagi Ustazah ya. Karena sudah prediksi, karena ini akan nanti beberapa kali pertemuan membahas ini aja insya Masya Allah. Allah. Kalau sudah. Semoga Allah beri saja kesehatan, beri Iya, mohon doanya kesabaran ya. untuk membersamai kami. Amin. Ya Masya Allah, Masya Ya, Allah. Sehat selalu mohon Ustazah doanya Yanti. terus. Amin, amin. Mohon doanya terus ya. Semoga Allah berikan kita umur yang barokah. Amin. Amin. Amin, amin ya Allah. Baik, ya selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat beristirahat, ngopi-ngopi dulu, sarapan dulu ya. Dulu sejenak Ustazah. Jami'an ya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam membersamai belajarnya hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, kesalahan mutlak dari Ana dan minimnya pengetahuan Ana. Semoga Allah mengampuni Ana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakil khair. Akhir Ustazah. Ustazah.